Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kita akan ibadah hari Minggu pelayanan anak golongan anak tanggung bersama Kak Ezra, Kak Tania, Kak Talo. Selamat beribadah. halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik baik-baik saja dan selalu sehat ya. Sekarang kita mau mulai ibadah, kita mau nyanyi lagu pujian awal yaitu dari Terbit Matahari. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Ayo Kak Talo. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik jangan duduk dulu ya, kita masih berdiri, kita mau nyanyi lagu lagi yaitu Baca Kitab Suci. Ayo Kak Talo. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk, kita mau mengambil saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Sekarang kita mau berdiri lagi, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Ayo Kak Talo. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Oke adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kami pada pagi hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk melakukan ibadah. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita berdiri lagi. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria nomor 215, Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai datang padaku, hai kawan datanglah, berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Oke adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk dan menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin mendengarkan dan membaca firman-Mu. Kau sertai kami agar kami bisa mengerti dan memahami apa isi firman yang nanti Kak Ezra ajarkan kepada adik-adik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang kita tidak dapat lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang yang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera dan menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Kak Ezra punya cerita. Ada seorang yang bernama Stefanus. Dia adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih dan diberkati oleh Tuhan untuk melayaninya, untuk memberitakan kabar firman Tuhan di Korintus. Mau tahu cerita Stefanus selanjutnya seperti apa? Kak Ezra punya video. Mari kita nonton bersama video yang Kak Ezra punya.
Setelah adik-adik menyaksikan video tersebut, adik-adik ada yang tahu nggak tadi tentang cerita Bapak Stefanus seperti apa? Coba ceritakan ulang. Nah, benar adik-adik. Di situ Bapak Stefanus mampu melakukan dan banyak sekali melakukan mujizat-mujizat. Kenapa dia bisa melakukan mujizat? Karena dia yakin dan percaya kepada Allah. Jadi, Tuhan Yesus itu memberkati dia agar dia bisa melakukan mujizat-mujizat tersebut. Akhirnya, karena dia banyak melakukan mujizat dan kebaikan, akhirnya dia dibenci oleh beberapa golongan. Karena itu, ia akhirnya dihukum. Ia dihukum, dirajam, hingga ia mati. Dan di situ, kematian dia disebutkan dengan martir. Karena ia mati dengan mempertahankan imannya untuk imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di situ yang kita bisa teladani dari karakter Stefanus, dia itu memiliki iman kepada Tuhan dan ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak memberikan setengah-setengah kepada Tuhan, bahkan dalam kondisi tertekan, dalam kondisi kira-kira kondisi dia pasti sangat bingung, tapi dia tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus. Dia tetap mengikuti apa yang imannya pegang dari awal. Jadi adik-adik, sama seperti Stefanus, adik-adik harus juga memiliki iman. Kira-kira apa sih iman itu adik-adik? Mungkin adik-adik masih ada yang bingung. Iman itu adalah keyakinan yang berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Keyakinan untuk selalu mengikuti Tuhan Yesus itu adalah iman kita adik-adik. Baik dalam perkataan kita, baik dalam tindakan kita, itu semua adalah contoh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, karena kita memiliki iman, kita harus percaya kepada Tuhan. Gimana sih adik-adik cara iman iman adik-adik pada saat ini? Nah, iman adik-adik pada saat ini nih, ketika adik-adik mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan, mau ikut beribadah pada minggu pagi hari ini, itu sudah salah satu contoh iman adik-adik kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik udah memiliki iman, nah, iman itu harus kita rawat adik-adik. Rawatnya gimana sih, Kak? Nah, merawat iman itu dengan membaca Alkitab, berdoa, dan adik-adik juga melakukan firman Tuhan. Juga berbuat baik, itu udah salah satu contoh-contoh adik-adik merawat iman yang adik-adik telah miliki. Ketika adik-adik tidak punya iman, hidup adik-adik akan berjalan tidak baik. Tetapi sebaliknya, ketika adik-adik memiliki iman, adik-adik akan berjalan dengan baik. Karena berpegang pada firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan Allah atau Tuhan Yesus. Iman akan membawa kita ke dalam keselamatan. Jadi adik-adik harus menjadi orang yang beriman. Orang yang hidup dengan kasih setia Tuhan. Iman itu datang dari Tuhan dan diberikan untuk adik-adik. Jadi adik-adik udah diberikan iman, adik-adik harus merawatnya dengan cara yang tadi Kak Ezra telah bilang. Yang telah tadi Kak Ezra telah kasih tahu ke adik-adik, adik-adik terapkan. Jangan adik-adik, oh ya oke, baca Alkitab. Nanti adik-adik besok, hari ini baca Alkitab, besok enggak. Jangan kayak gitu ya adik-adik, harus rajin dan tetap teguh merawat iman adik-adik. Jadi mulai sekarang adik-adik harus memiliki iman dan berkomitmen kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti Stefanus yang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan segala kondisi dan dengan segala yang terjadi, dengan segala tantangan yang ada pada dirinya Stefanus, ia tetap mau memegang teguh iman dia kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik walaupun dalam kondisi tertekan, walaupun dalam kondisi senang atau sedih, adik-adik harus terus beriman kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh meninggalkan Tuhan sedikit pun. Jadi mari kita sama-sama merawat dan menjaga iman kita dengan cara membaca Alkitab, berdoa, dengar-dengaran kepada orang tua, dan melakukan hal-hal yang baik. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau telah memberikan nafas kehidupan bagi kami, sehingga kami bisa berkumpul pada pagi hari ini, walaupun di rumah kami masing-masing, untuk menyaksikan atau mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak, golongan anak tanggung. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami tetap memiliki iman seperti yang dimiliki Stefanus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
agar kami juga mau merawat iman itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kau sertai bangsa dan negara kami ini agar semakin maju dengan segala keterbatasannya, dengan segala permasalahannya. Engkau berkati pemimpin dari yang paling tinggi hingga yang paling bawah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati mereka semua agar bisa memimpin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik lagi ke depannya ya Tuhan. Kau juga berkati gereja kami ya Tuhan, gereja kami Bukit Moria ya Tuhan. Kau sertai agar kami bisa kembali beribadah bersama di gereja kami ini ya Tuhan. Dan Kau sertai juga walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas ya Tuhan, dengan segala keterbatasannya kami tetap bisa beribadah untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga berkati pelayanan-Mu dimanapun kami berada. Engkau sertai semua pelayan-pelayan-Mu agar bisa melayani-Mu dengan segala apa yang mereka permasalahkan, dengan segala apa yang mereka lakukan. Kau berkati mereka semua ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi sekolah atau pendidikan kami ya Tuhan. Kau sertai kami agar kami bisa beribadah bersekolah dengan baik. Kau sertai kami agar kami juga bisa melakukan sekolah kami dengan sebaik mungkin walaupun dengan kondisi online. Kau sertai sekolah kami agar kami bisa belajar dengan baik ya Tuhan, walaupun harus belajar dari rumah. Kau juga berkati guru-guru kami walaupun mereka juga mengajar kami dari rumah masing-masing. Kau berkati mereka, Engkau berkati mereka terus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati juga orang tua kami, keluarga kami yang ada di rumah. Engkau sertai mereka agar mereka selalu Engkau berikan umur panjang dan kesehatan hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdiri, kita menyanyi dari Kidung Ceria 222, Berserah kepada Yesus. Sekarang adik-adik boleh duduk dan menyiapkan persembahannya. Nanti persembahannya boleh adik-adik kasih ke papa mama supaya papa mama berikan ke gereja. Nah, sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 279, Mintalah. Sekarang mari kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami, memberikan kami berkat. Sekarang kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus berkati persembahan kami agar dapat berguna di ladang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sekarang kita masih berdiri, kita menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 269, Tinggallah dalam Yesus.
Adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati kami di ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau sertai kami agar kami bisa merawat iman itu ya Tuhan, menjaga iman itu dan memiliki iman dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami selanjutnya. Engkau berkati kami satu persatu hingga nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,